Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara ada sebagian orang mengatakan bahwa Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi. Pertanyaannya, benarkah bahwa Indonesia ini sedang mengalami krisis ekonomi? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah studi kasus untuk kita sekalian. Di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa sesungguhnya persoalan-persoalan yang ada sekarang ini bukanlah persoalan-persoalan yang sifatnya ekonomi. Akan tetapi Allah menyebutkan bahwa akar persoalan yang sedang melanda negeri ini adalah persoalan moralitas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa adzaqaha Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat sebuah perumpamaan, sebuah contoh kasus suatu penduduk negeri. Keadaannya penduduk negeri itu adalah negeri yang sangat subur makmur, gemah ripah laut jinawi, banyak sekali berbagai potensi kekayaan alamnya yang telah Allah berikan kepada mereka. Namun sayang, kata Allah, fakafarat bi an'umillah, kebanyakan penduduk negeri itu mengkufuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Oleh karena sikap dari mereka telah mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada bangsa itu, maka Allah mengatakan, fa'adzaqahallah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Maka Allah mendatangkan sebuah siksaan, sebuah azab, yang azab itu karena diakibatkan mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua, kata Allah, bima kanu yasnaun, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya melihat dari ayat ini, ternyata Indonesia ini, kalau kita mau jujur, sesungguhnya Indonesia merupakan suatu bangsa, suatu negeri yang Allah ciptakan. Kemudian Allah berikan kepada bangsa ini berbagai macam potensi kenikmatan dunia, kenikmatan alamnya. Coba kita lihat saja misalnya, kalau kita lihat di lautan, betapa begitu banyak potensi yang Allah berikan di lautan. Menurut sekadar informasi yang saya terima, yang saya dapatkan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, ternyata hampir setiap 73 triliun potensi ikan yang dikonsumsi oleh manusia setiap tahunnya. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa dari hutan kayu saja, dari potensi kayu yang ada di Indonesia saja, subhanallah, di Indonesia tercatat katanya kurang lebih ada 138 juta hektar hutan kayu atau kebun kayu, tanaman kayu. Konon kabarnya betapa dari kayu saja, apabila kayu itu tidak terjadi banyak illegal logging, tidak terjadi banyak korupsi, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam potensi kayu ini, subhanallah,
kayu ini pun menjadi potensi yang sangat besar bagi APBN Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada bahkan saya mendapat informasi bahwa ada sekitar 400 model kayu, macam kayu yang paling mahal harganya di dunia itu adanya di Indonesia. Subhanallah. Pantas kalau Gus Plus dulu mengatakan bahwa negeri Indonesia merupakan negeri surga, tanah surga, kata Gus Plus. Oleh karena itu, menurut Al-Quran ayat ini, bahwa ternyata persoalan bangsa ini bukan terletak pada persoalan krisis ekonomi atau krisis yang lainnya. Akan tetapi, krisis yang dampak di Indonesia yang tadi adalah krisis moralitas. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa ada sebuah survei mengatakan Indonesia ini negara kaya raya, tapi mengapa negara Indonesia menjadi negara terpuruk di dunia? Ada survei yang mengadakan survei dari nomor 1 sampai nomor 150 negara disurvei. Ternyata Indonesia berada pada urutan ke 146. Artinya negara nomor 1 terkaya dan di posisi nomor 150 termiskin, Indonesia berada pada posisi 146. Dan ini akibatnya apa? Ternyata penyebabnya menjadi negara terkorup di dunia nomor 3. Jadi ternyata negara terkorup di dunia inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi terpuruk. Dan korupsi ini, budaya korupsi, istilah Al-Quran adalah fakafarat bi'an umillah. Itulah karena bangsa Indonesia boleh jadi mungkin sudah terlalu banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.